Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas mengenai fungi. Fungi dalam bahasa sehari-hari itu sering disebut dengan jamur. Apakah kalian sudah mengetahui tentang fungi atau jamur? Jika belum, mari kita pelajari fungi dari video ini. Hal-hal yang akan kita bahas pada video ini yaitu yang pertama ciri-ciri jamur, yang kedua reproduksi jamur, yang ketiga klasifikasi jamur, yang keempat peranan jamur, dan yang kelima simbiosis pada jamur. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ciri-ciri jamur. Adapun ciri-ciri jamur yaitu pertama, jamur merupakan organisme eukariotik. Yang kedua, jamur tidak memiliki klorofil, sehingga jamur bersifat heterotrof, yang artinya jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri. Yang ketiga, jamur ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Yang keempat, jamur ada yang berukuran mikroskopis dan ada yang berukuran makroskopis. Selanjutnya, kita akan membahas reproduksi pada jamur. Jamur dapat berkembang biak secara aseksual dan secara seksual. Perkembangbiakan aseksual jamur dapat dilakukan dengan cara fragmentasi dan pembentukan spora. Spora pada jamur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu spora aseksual yang membelah secara mitosis, contohnya zoospora, endospora, dan conidia. Spora seksual membelah secara meiosis, contohnya ascospora, basidiospora, dan zigospora. Perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan peleburan dua sel inti, yaitu melalui kontak gametanium dan konjugasi. Sekarang kita akan membahas klasifikasi pada jamur. Jamur dibagi menjadi 4 divisi, yaitu yang pertama Basidiomycota, yang kedua Zygomycota, yang ketiga Ascomycota, yang keempat Deuteromycota. Yang pertama, kita akan membahas Basidiomycota. Basidiomycota memiliki basidium. Secara umum, tubuh buah terdiri dari stipe atau tangkai, pileus, volva, dan lamella. Perkembangbiakan secara aseksual dengan konidia dan secara seksual dengan konjugasi. Contohnya ada jamur tiram, jamur merang, jamur kuping, dan lain-lain. Yang kedua ada Zygomycota. Zygomycota memiliki hipa yang tidak bersekat. Zygomycota memiliki 3 jenis hipa, yaitu hipa yang menjalar di permukaan substrat disebut dengan stolon, yang kedua hipa yang menembus substrat yang disebut dengan rhizoid, dan yang ketiga ada hipa yang menjulang ke atas membentuk sporangium disebut dengan sporangiospor. Perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan cara peleburan hipa jantan dan hipa betina, sedangkan perkembangbiakan aseksual dengan spora yang berasal dari sporangium. Yang ketiga, kita akan membahas tentang Ascomycota. Ascomycota memiliki hipa yang bersekat, dinding sel terdiri atas kitin dan dapat hidup sebagai saprofit, parasit, atau bersimbiosis. Ascomycota berkembang biak dengan membentuk spora di dalam ascus atau kantung kecil. Perkembangbiakan aseksual dapat dilakukan dengan cara pembentukan conidium, fragmentasi, dan pertunasan. Contoh dari Ascomycota yaitu Saccharomyces cerevisiae dan Neurospora crassa. Yang keempat, ada Deuteromycota. Jamur ini disebut dengan jamur tidak sempurna atau imperfecti, karena jamur ini hanya diketahui perkembangbiakan seksualnya saja, yaitu dengan membentuk tunas, konidia, arthrospora atau pembentukan spora dengan benang-benang hifa. Sedangkan perkembangbiakan seksualnya tidak diketahui. Jamur ini memiliki hifa yang bersekat, kebanyakan berukuran mikroskopis, dinding selnya terbuat dari zat kitin. Contohnya Epidermophyton ploccosum dan Epidermophyton microsporium. Selanjutnya ada peranan jamur. Yang pertama ada Rhizopus stolonifera yang digunakan untuk membuat tape. Yang kedua ada Rhizopus nigricans menghasilkan asam fumarat. Yang ketiga ada Saccharomyces cerevisiae untuk membuat tape, roti, minuman shake, dan bir. Yang keempat ada Aspergillus oryzae untuk mengempukkan adonan roti. Yang kelima ada Aspergillus wenti untuk membuat kecap, tauco, dan lain-lain. Yang keenam ada Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum untuk menghasilkan penisilin atau antibiotik. Yang ketujuh ada Penicillium roqueforti dan Penicillium camemberti untuk meningkatkan kualitas aroma pada keju. Yang kedelapan ada Neurospora crassa, yaitu jamur yang digunakan untuk membuat oncom. Yang kesembilan ada Volvariella volvaceae atau jamur merang.
Auricularia polytricha atau jamur kuping, dan Pleurotus sp atau jamur tiram untuk dikonsumsi. Simbiosis pada jamur ada dua, yaitu lumut kerak atau lichen dan mikoriza. Lumut kerak merupakan simbiosis antara jamur dan ganggang. Lumut kerak hidup sebagai epifit pada pepohonan. Dari simbiosis ini, jamur memperoleh makanan hasil fotosintesis ganggang. Karena ganggang bersifat autotrof, yang artinya dapat membuat makanannya sendiri. Sementara itu, jamur yang heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri dapat menyediakan air, mineral, dan melakukan pertukaran gas serta melindungi ganggang. Selain itu, lumut kerak ini juga dapat mengikat nitrogen udara. Selanjutnya, yang kedua ada mikoriza. Mikoriza adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Simbiosis antara jamur dan akar tanaman ini merupakan simbiosis mutualisme. Jamur diuntungkan karena mendapat zat organik, sedangkan tanaman mendapatkan air dan unsur hara. Keduanya saling bergantung. Jika salah satu mati,